Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febrian dengan NIM 21086313 dari Prodi Penjaskesrek. Di sini saya akan menerangkan itu tentang filsafat olahraga yang sudah saya buat dalam makalah saya. Pertama, pengertian filsafat olahraga. Filsafat atau filosofi berasal dari kata Yunani yaitu philos atau suka dan sophia artinya kebijaksanaan, yang diturunkan dari kata kerja philosophein yang berarti mencintai kebijaksanaan, tetapi arti kata ini belum menampakkan arti filsafat sendiri karena mencintai masih dapat dilakukan secara pasif. Padahal dalam pengertian filosofein terkadang sifat yang aktif. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu atau metode berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat. Pengertian filsafat secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia atau pilin, cinta dan sophia, kebijaksanaan. Jadi, bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafat yang dimilikinya. 1. Seorang Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. 2. Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. 3. Al-Farabi yang berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Dan ada juga menurut Nasution, keseluruhan arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran para filsuf masa lalu yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat. B. Sebagai jenis problem yang dihadapi manusia sebagai hasil aktivitas filsafat dan pencari kebenaran yang narasumbernya pada akal. Dan materi kedua itu ruang lingkup filsafat olahraga. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak tidak terlihat. Ruang lingkup filsafat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat, yang pertama, objek material filsafat yaitu hal yang diselidiki atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Selain itu, objek material dapat berupa suatu bahan yang menjadi tinjauan, penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material dapat mencakup apa aja, baik hal konkret ataupun hal yang abstrak. Objek material filsafat dapat bagi menjadi 2, yaitu bersifat umum yang terdiri metafisika, estetika, asiologi, logika, etika, epistemologi, filsafat manusia. Dan yang kedua bersifat khusus, yang terdiri filsafat ketuhanan, filsafat sejarah, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat politik dan ideologi, filsafat komunikasi, dan terakhir filsafat bahasa. 2. Objek formal filsafat. Objek formal filsafat diartikan sebagai sudut pandangan yang ditunjukkan pada bahan dan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu.
atau sudut dari mana objek material itu ditinjau. Objek formal, suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakan dari bidang lain. Jadi, yang membedakan antara filsafat dengan ilmu-ilmu lain terletak dalam objek material dan objek formalnya. Dan ketiga itu sejarah filsafat olahraga. Yang pertama yaitu dari Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola berpikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran-pemikiran rasional. Dan kedua, solastik. Ada pembagiannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos-mitos, melainkan logos atau rasio. Sikap ini tahu dan menemukan hal yang sikap inilah menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga itu zaman pra-Sokrates. Para tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada manusia ini adalah pengamatan terhadap gejala kosmis dan fisik untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas dari segala sesuatu. Dan ketiga ada abad pertengahan. Abad pertengahan ini ditandai dengan teosentrisme, dan para pengetahuan utama adalah para teolog. Ilmu-ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayanan agama, dan terjadi kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu dan filsafat karena otoritas agama dalam gereja yang terlalu besar dan otoritas. Yang keempat, modern, yaitu Renaissance atau pencerahan. Zaman Renaissance ditandai zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra pada masa lalu, sekaligus zaman bebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatik agama. Pada zaman modern, pada masa ini, munculnya berbagai pemikiran Yunani, antara lain rasionalisme, empirisme, dan kristisme. 5. Kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pernyataan-pernyataan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap globalisasi logika. Dan ada kesimpulan. Filsafat adalah suatu usaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan suatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki pada suatu bidang tertentu. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar, atau benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Sarannya, apabila terdapat kesalahan dalam pengertian terlebih dahulu, penulis minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.